warahmatullahi wabarakatuh para netizen, kembali lagi dengan saya Oge SOS. Pada kesempatan baik ini masih tetap dalam gelarannya konten dari Bamuswari TV. Pada kesempatan baik ini saya malam-malam nih ya berkunjung ke rumah salah seorang tokoh ya di daerah Pancawati ya. Tepuk tangan dulu buat Kang Juhana ya. Hatur nuhun. Kumaha Mang Ju? Alhamdulillah. Iya. Para netizen, saya akan ngobrol-ngobrol seputar masalah berbagai macam pembangunan di berbagai lini di Desa Pancawati tentunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Enju Johana, Kepala Desa Pancawati dengan luas wilayah 369,9 hektar ya. Itu 30 hektarnya tinggal sisa pertanian, yang sisanya adalah tanah daratan. Pancawati adalah desa yang terletak di perkotaan. Namun kurang itu masih terlihat kurang baik lah, masih kumuh lah. Jadi saya ingin adanya percepatan pembangunan di Desa Pancawati, terutama masalah ketahanan pangan, pariwisata, semuanya itu ingin bergerak lebih cepat ke depannya. Betul. Jadi supaya progresnya lebih baik lagi ke depannya. Betul. Saya ingin ada nanti di hulu air irigasi itu kita akan semuanya diturap, dirapikan, dan kita akan ingin tanam di sana itu ikan tawar. Ikan tawar deras hingga ketahanan pangan Desa Pancawati lebih maju lagi. Wah, luar biasa tuh ya. Jadi saya kira memang ini perlu ada perhatian yang lebih. Kenapa demikian? Karena hanya di Desa Pancawati yang mempunyai salah satu taman makam pahlawan, betul nggak Pak? Betul. Ya. Iya. Itu memang di wilayah Desa Pancawati. Iya, itu terletak di sebelah timur ujung Pancawati. Kita ada juga Taman Makam Pahlawan. Betul. Kabupaten Karawang. Kabupaten Karawang. Jadi saya Kabupaten Karawang ada satu Taman Makam Pahlawan di Desa Pancawati. Jadi saya juga ingin menata di sana. Jadi sebagai wisata religius lah di sana. Betul. Karena itu banyak dikunjungi juga kan, mungkin tiap tahun atau tiap musimnya berziarah gitu. Iya, betul, dari para penjara, dari para keturunan TNI segala macam. Kalau di sana kan lokasinya luas dan sangat strategis untuk wisata. Terutama nanti bisa dibuat museum di sana, bisa anak-anak bisa belajar di sana, bisa membuat perpustakaan di sana sehingga di sana jadi anak-anak itu bisa belajar di sana. Jadi sambil belajar, sambil main, lokasinya saya ingin dibuat sedemikian rupa supaya benar-benar itu potensi wisata yang lebih baik lagi ke depannya. Nah, luar biasa para netizen, dan ternyata ini adalah salah satu potensi yang belum tergali, dalam arti ya begitu. Di satu taman makam pahlawan tersebut ini memang belum ada nih. Orang lain kan berbondong-bondong, kalau misalkan daerah pegunungan berbondong-bondong, gunung semua dijadiin tempat wisata ya. Kalau misalkan di pinggiran pantai semua dijadiin tempat wisata. Tapi Pak Kades, kalau saya dengar tadi Pak Kades, kalau misalkan Taman Makam Pahlawan ini di dalamnya itu, di pinggirnya atau di daerah situnya itu ada wisata edukasi yang tadi Pak Kades bilang, misalkan ada perpustakaan, ada museum, atau ada gambar-gambar, foto-foto para pahlawan itu. Luar biasa itu Pak Kades ya. Betul. Terus itu dikelola ke desa. Apa mungkin itu Pak Kades? Ya, mudah-mudahan itu bisa terjadi, karena itu mudah-mudahan para pihak bisa melihat dan bisa aspirasi dari kami itu bisa tersalurkan dan bisa terrealisasi. Maksudnya ingin mohon bantuan ke beberapa pihak itu untuk bisa merealisasikan keinginan kami. Betul. Karena kita haus dengan adanya wisata-wisata yang murah meriah. Bisa terjangkau dan manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat. Terus jarang sekali wisata yang memang di daerah dataran kayak semacam Karawang ini yang punyai syarat edukasi kan gitu. Betul nggak? Jadi mudah-mudahan ini bisa ini. Cuman saya pengen tahu aja ini Pak Kades, Taman Makam Pahlawan itu pengelolanya masuknya ke wilayah desa atau enggak? Ya, sementara ini dikelola oleh PUPR. PUPR. Iya. Berarti Pemda. Iya, Pemda. Oh gitu ya. Iya.
Terus kalau ada keterlibatan kita untuk ikut menata atau gimana nggak? Ya justru saya keinginan ada keterlibatan, saya inginnya pihak PUPR, pihak Pemda itu melibatkan desa lah untuk menata. Jadi karena yang bersentuhan langsung dengan lokasi itu adalah desa, jadi bisa merawat dengan lebih baik lagi dan bisa dimanfaatkan oleh warga dengan bisa bermanfaat lebih baik lagi. Betul. Jadi pendidikan sejak dini saya kira bagaimana caranya kita memperkenalkan para pejuang-pejuang yang sudah banyak membela bangsa ini untuk mewujudkan kemerdekaan bangsa ini, tentunya perlu pembelajaran kepada regenerasi kita, generasi-generasi penerus bangsa yang lainnya. Cuman tadi berbicara masalah UMKM Pak Kades, ya. Tadi berbicara masalah UMKM. Kira-kira potensi apa yang ada di Pancawati masalah UMKM ini? Ya UMKM sih kita inginnya ke pertanian, mengolah pertanian. Karena kan ada tanah-tanah di sini di kita itu ada tanah-tanah diantaranya ada tanah bengkok ya, dan juga ada tanah titisara, juga ada tanah-tanah yang tidak termanfaatkan. Misalkan belum dimanfaatkan itu tanah-tanah itu saya ingin dimanfaatkan untuk pertanian. Luar biasa. Itu maksudnya. Tanah yang memang ini mungkin ya lahan tidur mungkin. Ya betul, lahan tidur. Lahan tidur ya. Nanti bisa untuk masyarakat. Itu bisa diolah, disewakan atau disewa pakai gitu kan? Iya, kepada masyarakat. Iya. Nah, luar biasa. Jadi untuk mengurangi juga pengangguran nih, terutama mereka bagi para regenerasi petani ya. Iya. Dalam arti seperti gitu. Cuman berbicara masalah pertanian, Pak Kades, yang jadi masalah kebanyakan di daerah Karawang itu masalah pengairan. Kalau kata orang Karawang bilang ragasi. Nah, berbicara irigasi di Pancawati ini lancar nggak nih pengairannya? Alhamdulillah. Jadi justru pokok pertama adalah untuk pertanian kan pengairan. Pengairan gitu. Jadi alhamdulillah di Pancawati itu pengairan juga cukup. Jadi aliran air mengalir itu terus menerus. Oh jadi udah stabil aja ya? Iya stabil insyaallah karena dalam kondisi kemarau juga sekering air apapun. Ada. Gitu alhamdulillah insyaallah, karena saya juga ingin mengkolaborasikan antara ikan dengan padi, jadi disebutnya mina padi betul ya. Saya ingin mengkolaborasikan karena di kita juga ada sumber air yang bisa di sedot, tapi airnya nggak putus-putus. Gitu. Iya, insyaallah ke depannya. Sungai. Ya, ragasi tadi. Bekas galian C ada, ragasi yang mengalir terus-menerus juga ada. Iya. Pak Kades juga bilangnya ragasi ya? Iya. Kenapa bilang ragasi padahal itu irigasi loh? Ya dari dulu. Bahasa kita irigasi ya. Iya, di mana-mana kalau saya dengar di Karawang atau daerah Pantura ini bilangnya ragasi ya. Tapi padahal itu adalah irigasi. Tapi nggak apa-apa, yang penting mah fungsi dan manfaatnya sama ya. Adalah tempat pengairan ya, bagaimana caranya air mengalir sampai kepada tempatnya kan gitu. Oke Pak Kades, potensi pertanian apa saja yang memang bisa dikembangkan di selain dari padi ya, kalau di Karawang kan umumnya padi. Potensi apa saja yang bisa dikembangkan selain dari padi di Pancawati? Bisa sih di kita juga sayur mayur kayak brokoli, kembang kol itu bisa, palawija yang lain bisa. Karena kan itu masa tanamnya 40 hari panen, jadi bisa terus menerus masyarakat bisa menikmati secara bergiliran gitu maksudnya. Jadi kan harian itu ada, jadi sambil menunggu panen padi dia juga ada sayur mayur, jadi bisa sambil menyelam minum susu lah istilahnya. Betul. 4 sehat 5 wareg ya Pak Kades ya. Oke, betul itu ya para netizen. Makanya ketika berbicara 4 sehat 5 wareg, ketika memang di sini ada wisata religi atau wisata sejarah, ya, ketika ada berbicara Taman Makam Pahlawan, Pak Kades juga harus mampu mencetuskan salah satu destinasi wisata. Karena misalkan ini ragasinya bagus atau apa, kira-kira wisata apa saja yang bisa dikembangkan? Wisata alam misalkan gitu ya. Ada nggak selain itu proyeksi ke depan Pak Kades? Ya ada dalam itu tadi. Jadi itu kan menaruh perhatian wisata juga dengan adanya irigasi yang ditata rapi, dengan air yang jernih mengalir, begitu ada ikan seliweran itu kan menambah
pemandangan indah juga. Itu sebagai sumber wisata juga. Dari hulu ke hilir semuanya itu di aliran air, namun ditata dengan rupa rapi dan ada ikan yang di sana. Jadi saya inginnya per 100 meter gitu Pak. 100 meter, 100 meter. Jadi masing-masing RT itu mengelola masing-masing. Kalau saya lihat kayak di macam di Jatiluhur atau di mana itu semacam kayak tamak-tamak begitu kan? Ya, kalau ini mah kalau ini mah air deras aja begitu. Namun kita sekat. Disekat, tapi air tidak terganggu. Iya, maksudnya kayak macam jaring gitu kan? Iya, semacam, tapi enggak semacam jaring terapung kan nanti kotor. Betul. Kalau ini mah airnya tetap berjalan dengan biasa, air irigasinya karena kan pinggir-pinggirnya diturap. Tapi kita sekatnya itu dari sekat menggunakan plat, tapi di bolong-bolong, kasih bolong-bolong supaya airnya tidak terganggu gitu. Tapi ikan masing-masing satu sekatan mengalir gitu. Ya, betul. Rencana gitu. Jadi memang susah sekali para netizen ketika berbicara wisata alam di Kabupaten Karawang ini karena paling juga pantai ya. Iya. Tapi kondisi Pancawati bukan di pinggiran pantai. Ya, tapi ini memang lebih cenderung ke wilayah kota. Ya. Iya. Wilayah kota kan. Benar. Nah, posisinya tengah-tengah kota sebenarnya. Sebenarnya ya. Ini kecamatannya berarti termasuk pada kecamatan Kelari. Kelari ya. Iya. Berarti betul Kelari. Jadi lebih harus berbicara wisata edukasi yang syarat dengan pendidikan. Orang berkunjung bisa sambil belajar, orang berkunjung bisa sambil mengetahui sesuatu ya, baik di alam dan sebagainya. Tapi saya kira memang ini terwujud seperti yang Pak Kades bilang, ini perlu percepatan. Iya. Syarat percepatan itu apa Pak Kades? Ya, syarat percepatan karena adanya dorongan dari semua pihak. Iya. Jadi kalau menurut saya anggaran Pak Kades. Harus ada duit kalau nggak salah. Nah, intinya ke sana. Ya. Karena ini memang perlu didata ya. Jadi memang penataan salah satu destinasi itu saya yakin mempergunakan anggaran. Dan anggaran desa saya kira nggak bakalan cukup Pak Kades. Nah, betul. Ya, betul. Terbatas ya, betul. Oke, mudah-mudahan ini instansi terkait ini ada sumbangsi dan perhatiannya untuk percepatan di wilayah terutama desa Pancawati ini. Pak Kades, selain dari potensi itu, kira-kira dari sumber daya manusia ada nggak yang bisa dikembangkan Pak Kades? Sumber daya manusia paling kita menciptakan seperti kuliner sih. Kuliner ya. Iya. Ya, karena kan sini juga banyak sekarang kan musim kuliner, jadi kita juga ada semacam pasar kuliner yang harus dikembangkan karena kebanyakan Pancawati udah mulai perkotaan dan juga banyak perumahan. Mereka kan inginnya instan ya, setiap pulang kerja capek nggak mungkin masak sendiri, kebanyakan. Jadi arahnya ke sana. Jadi kita ada semacam wahana tempat untuk tempat pasar kuliner lah khusus. Betul. Tiap malam Pasar desa lah ya. Iya, pasar desa yang memang dikelola oleh desa. Iya, karena kebetulan di Pancawati juga ada tanah-tanah yang bisa dikembangkan untuk itu. Itulah ke sana. Sekalian sambil nongkrong, ngopi, nongki sambil makan kuliner khas daerah sendiri kan. Jadi taman terbuka hijau, di sananya ada tempat pasar kuliner jadi supaya bisa dinikmati oleh warga murah meriah juga itu. Betul. Tapi manfaatnya sangat luar biasa. Gitu. Jadi semua potensi-potensi yang bisa dikembangkan di Desa Pancawati, khususnya yang bisa tahu gejrot segala macam, masakan-masakan tradisional bisa dimanfaatkan di situ, bisa dikembangkan di pasar kuliner tersebut. Dan ibu-ibu yang tidak punya kerjaan juga sedikit demi sedikit bisa membantu suaminya dengan cara berdagang kan. Iya, betul. Luar biasa Pak Kades. Mudah-mudahan ini bisa secepatnya terselenggara ya, terwujudkan terwujudkan dalam arti semua program ini memang sangat luar biasa menurut saya. Mudah-mudahan ini bisa disambut oleh semua lapisan masyarakat dan juga oleh para jadi perhatian pusat perhatian dari instansi terkait. Seni budaya di sini kan juga suka dengan karawitan. Betul. Pencak silat. Oh, ada pencak silat. Ada. Oh, ada grup di sini. Iya, ada di Kawali.
Jadi mereka juga sebenarnya ingin mengembangkan potensi kesenian pencaksilat gitu loh. Saya kemarin juga anak-anak Karang Taruna juga ngobrol dengan kami bahwa ingin mengembangkan pencaksilat dan karawitan kayak gitulah. Jadi ingin ada alat-alat tradisional yang tetap kita jaga supaya bisa menambah destinasi wisata Desa Betul, Pancawati. betul. Dan salah satunya mungkin nanti kita juga akan coba ikut ya, kalau berbicara masalah dunia seni, bagaimana caranya teman-teman dari para seniman pelaku seni yang ada di Desa Pancawati ini bisa tereksplor ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa bekerja sama juga dengan berbagai media tentunya Pak Kades. Ya kalau memang teman-teman ini potensial dan sangat luar biasa. Yang jelas bukan masalah potensialnya, tapi kemampuan dari para warga yang berbicara masalah seni ini, seni tradisi itu ya. Sehebat apapun tentunya pemikiran Pak Kades, sehebat apapun ide dan gagasan Pak Kades, ini perlu ditunjang dan perlu didukung pada netizen ya. Oleh siapa tentunya dalam hal ini yang berkaitan dengan melibatkan orang banyak, tentunya harus didukung oleh masyarakat sekitar. Mudah-mudahan para tokoh masyarakat, para ulama, para seniman, budayawan dan sebagainya yang ada di Desa Pancawati ini, yang pertama mungkin bisa bergotong royong untuk mewujudkan ini sebelum kita mendapat bantuan dari luar Desa Pancawati tentunya. Ya, insya Allah harapan saya inginnya semuanya sesuai dengan program kami. Berkah, indah, mandiri dan aman, itu intinya. Ya, jargon berkah, indah, mandiri dan aman. Jadi semuanya itu bisa terlaksanakan, keberkahannya alhamdulillah ya. Dengan kemandirian itu warga Desa Pancawati itu supaya bisa, sehingga karena dengan adanya potensi yang ada ya, itu dengan sendirinya kalau misalkan kesejahteraannya meningkat, otomatis warga itu akan aman, tentram. Jadi seorangnya ingin adanya semuanya pihak mendukung program-program kami ke depannya supaya ini bisa terlaksana dengan baik sesuai harapan bersama. Amin. Gitu. Oke, terima kasih Pak Kades dan juga para netizen dimanapun Anda berada ya. Apa yang para netizen dengarkan barusan seperti yang dipaparkan juga dengan slogannya dari Desa Pancawati, berkah, indah dan nyaman. Kita akan mendapatkan keberkahan dalam hidup kita, akan merasakan suatu keindahan, dan tentunya dengan keamanan kita bisa, dengan terjaganya keamanan kita akan mendapatkan kenyamanan. Dan ini harus diwujudkan oleh semua pihak, bukan hanya seorang kepala desa atau bukan seorang kepala daerah, tapi ini harus kita wujudkan sama-sama, apapun itu yang menjadi ide dan gagasan seseorang. Terima kasih Pak Kades sudah ngobrol dengan saya walaupun hanya sebentar, dan mudah-mudahan ini ada faedah dan manfaatnya. Hatur nuhun pisan. Nampaknya kita sudah sampai pada penghujung acara yang mungkin kita akan kembali masih tetap dalam gelarannya konten-konten dari Bang Mustawari TV. Saya UGSOS bersama dengan Johana, Kepala Desa Pancawati. Ya. Kami undur pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.